Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Syahidatul Fian NIM 210404502021 dari kelas B BK. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi, bagaimana manusia bertuhan, bagaimana agama menjamin kebahagiaan, dan mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Bab 1. Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. A. Konsep dan cara pembelajaran. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, tujuannya diberikannya pendidikan agama di perguruan tinggi menurut konsorsium ilmu agama, yaitu membantu terbinanya sarjana beragama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional. Dari rumusan tersebut, jelas bahwa pendidikan agama di perguruan tinggi diarahkan untuk mengisi keimanan, ibadah, dan akhlak yang mampu menjadi sumber pendorong perkembangan iptek. Ini dilakukan demi profesi yang harus dikuasai mahasiswa dalam rangka menunaikan tanggung jawab. B. Alasan mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Pro kontra tentang perlu atau tidak perlunya PAI diajarkan di perguruan tinggi mungkin hingga sekarang masih terjadi. Tujuan khusus mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum adalah membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah. Talabu ilmi fariddata ala kulla muslimin. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan Albani dalam Syahih Al-Jami'is Shaghiri nomor 3913. Kedua, melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama. Artinya, yang menjadi titik tekan PAI adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para intelektual yang ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan penggalian dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oleh sebab itu, materi yang disajikan harus relevan dengan perkembangan pemikiran dunia. Keempat, menumbuh suburkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. C. Menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi dan model pendekatan atau metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. A. Menggali sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara ringkas terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai PAI di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagamaan para warganya, termasuk menjaga keberagamaan para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Di luar perbedaan pandangan tersebut, terdapat pertanyaan secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teisis, makhluk bertuhan, ataukah ateis, tidak bertuhan. Realitanya ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya, secara konseptual, ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis dan ateis.
Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Kelompok teis menganjurkan dan mengajak agar manusia menyembah dan mentaati Tuhan, sedangkan kelompok ateis mengajak agar manusia tidak bertuhan atau meninggalkan Tuhan. Implikasinya kelompok teis berusaha menyelenggarakan pendidikan agama, sementara kelompok ateis menolak bahkan menghalang-halangi penyelenggaraan pendidikan agama. Adapun kelompok setengah teis ateis biasanya tidak peduli dengan agama atau mengikuti secara pasif kelompok pemenang. Namun secara psikologis pula pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat lalu memilih jalan taat. Ada juga penganut suatu agama yang berpindah ke agama lain, juga penganut suatu mazhab pindah ke mazhab lain yang seagama. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah konversi agama. B. Menggali sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Masyarakat muslim umumnya menghendaki perguruan tinggi di Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Masyarakat tidak mengharapkan perguruan tinggi sebagai menara gading yang jauh dari kehidupan masyarakat. Budaya beragama dalam masyarakat harus merembes juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Secara teoritis, masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa atau bukan santri. Santri bukanlah masyarakat yang tinggal di pesantren atau pernah belajar di pesantren, melainkan masyarakat muslim yang taat menjalankan ajaran Islam. Mereka yang lebih taat beragama bahkan mencoba menjadikan agama Islam dalam seluruh manifestasi hidup mereka. Mereka mengerjakan salat sunnah, berpuasa sunnah, membayar infak dan sedekah, menunaikan ibadah umrah, serta terlibat dalam forum-forum keagamaan dan meyakini pentingnya belajar agama bagi diri dan keluarga. Adapun masyarakat muslim biasa, bukan santri adalah masyarakat muslim yang kurang taat menjalankan ajaran Islam. Mereka tidak mengerti salat 5 waktu, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan tidak membayar zakat. Namun, rukun Islam pertama dan terakhir dikerjakan. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat sekurang-kurangnya ketika ijab kabul dan menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian, ketika ada keluarganya yang meninggal dunia, biasanya mereka mengadakan selamatan dengan pengajian. C. Menggali sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Masing-masing model pendidikan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model pesantren adalah kaya dalam pengembangan keberagaman dan moralitas, tetapi lemah dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Sebaliknya, model sekolah unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi, tetapi lemah dalam pengembangan keberagaman dan moralitas. D. Menggali sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di PT, eksistensi mata kuliah PAI di perguruan tinggi, dan mata pelajaran PAI di sekolah. Memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis PAI berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumber yuridis penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi sebagai berikut. Yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang 1945 hasil amandemen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sidiknas, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014. PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 032 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bab 2. Bagaimana manusia bertuhan. A. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas adalah potensi batini manusia sebagai potensi yang memberikan dorongan bagi manusia untuk melakukan kebajikan. Dengan demikian tidak mengherankan bila spiritualitas ini senantiasa diposisikan sebagai nilai utama dalam setiap ajaran agama. Dalam pandangan Islam,
Nilai-nilai yang terkandung dalam spiritualitas tidak hanya terbatas dalam hubungan antar manusia saja, melainkan mencakup kawasan yang lebih luas, meliputi hubungan antar makhluk. Dijelaskan oleh Sang Maha Pencipta, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Quran Surah ke-6 ayat 36. Rasulullah SAW bersabda, kasih sayangilah segala atau apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasih sayangimu. Spiritualitas hakikatnya adalah kepedulian lintas agama, lintas ras, bangsa maupun lintas geografis. Jelasnya spiritualitas merupakan kepedulian paripurna, yakni kepedulian lintas makhluk. B. Mengapa manusia memerlukan spiritualitas? Perkataan ilah yang selalu diterjemahkan Tuhan dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia, misalnya dalam surat Al-Furqan ayat 43. Dalam ajaran Islam diajarkan kalimat la ilaha illallah. Susunan kalimat tersebut dimulai dengan peniadaan, yaitu tidak ada Tuhan, kemudian baru diikuti dengan suatu penegasan, melainkan Allah. Hal itu berarti bahwa seorang muslim harus membersihkan dari segala macam Tuhan terlebih dahulu. Yang ada dalam hatinya hanya satu Tuhan yang bernama Allah. Konsep ketuhanan dalam Islam seperti dikemukakan pada surah Al-Baqarah ayat surah kedua ayat 165 sebagai berikut: wa minan nasi mayyatakhizu min dunillahi andadan yuhibbu majun kahubballah. Di antara manusia ada yang bertuhan kepada selain Allah sebagai tandingan terhadap Allah. Mereka mencintai Tuhannya itu sebagaimana mencintai Allah. C. Menggali perspektif psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang ketuhanan. Perspektif psikologis ketuhanan manusia. Dalam perspektif psikologi, agama Islam merupakan konsep keyakinan, sikap jiwa, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bahasan selanjutnya, kita akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Perspektif sosiologis. Jadi dalam perspektif sosiologis sebenarnya agama adalah ciptaan manusia. Lebih jauh lagi sebetulnya manusia menciptakan Tuhan bagi kepentingan sendiri, yaitu untuk mengatasi ketidakpastiannya, ketidakmampuannya, dan keterbatasannya. Perspektif filosofis dalam menjelaskan pandangannya, Samuel menyatakan bahwa klaim ateis mengenai ketidakberadaan Tuhan bermasalah secara epistemologis, membuktikan sesuatu yang tidak akan jauh lebih sulit daripada membuktikan sesuatu hal yang ada. Sehingga untuk membuktikan sesuatu yang tidak ada, seseorang dituntut untuk menunjukkan semuanya terlebih dahulu. Perspektif teologis. Dalam perspektif teologi, agama dipandang sebagai suatu yang dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Dapat disimpulkan bahwa agama dalam perspektif teologi tidak terjadi atas praksara manusia, tetapi atas dasar wahyu dari atas. Tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya, manusia tidak mampu menjadikan makhluk religius yang beriman dan beribadah kepada Tuhan. Jadi berbicara soal agama dalam perspektif teologi harus dimulai dengan wahyu Allah atau pernyataan yang Allah berikan kepada Tuhan. Bab 3. Bagaimana manusia bertuhan? A. Bagaimana manusia bertuhan? Manusia adalah makhluk bertuhan. Pola pemikiran ini bertolak dari pandangan manusia sebagai makhluk homo religius. Salah satu tokohnya adalah Mircea Eliade. Pandangan Eliade dapat dilihat pada tulisan Manggun Harjono dalam buku Manusia Multidimensional, sebuah renungan filsafat. Menurut Eliade, homo religius tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai religius dan dapat menikmati sakralitas yang ada dan tampak pada alam semesta dan alam materi alam. Alam tumbuh-tumbuhan dan manusia. Sebagai makhluk religius, manusia sadar dan meyakini akan adanya kekuatan supranatural dalam dirinya. Sesuatu yang disebut supranatural itu dalam sejarah manusia disebut Tuhan. B. Bagaimana manusia mengimani dan meyakini Tuhan? Iman kepada Allah merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Bisa dikatakan ini merupakan sebuah fondasi di mana kita akan menjalani dan mengikuti segala perintah dan larangan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan adanya iman kepada Allah, maka kita akan dengan senantiasa berada di jalan yang lurus. Arti dari beriman kepada Allah
sebenarnya sangat simpel, yaitu dengan meyakini bahwa Allah itu ada dan mengikuti segala perintahnya. Jika kamu benar-benar yakin bahwa Allah itu ada, maka normalnya kamu akan mengikuti segala perintah dan menjauhi larangannya. Meyakini akan eksistensi Allah memang bukan sebuah bakat yang sudah ada sejak kita lahir. Sebagai makhluk yang berakal dan diberi kebebasan berkehendak, sudah sepatutnya kita berpikir bagaimana kita tercipta, siapa pencipta alam semesta, atau kemana kita akan pergi setelah mati nanti. Inilah yang akan membawa kita kepada jawaban yang akan menghasilkan iman kepada Allah. Seperti firman Allah yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. C. Esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat membangun kehidupan yang damai, aman, penuh kasih, dan sejahtera, maka dibutuhkan pemaknaan tentang kesejatian hidup dan kehidupan yang lebih holistik, komprehensif, dan empatik. Ketiga hal itu tidak akan mungkin dicapai kecuali oleh mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Karena kesadaran ini merupakan visi ilahi yang dikaruniakan kepada orang-orang pilihannya. Dalam bahasan kali ini kita akan membahas cara manusia dalam membangun relasi yang berharmonis dengan Tuhan sehingga manusia dapat menggapai visi ilahi dalam membangun kehidupannya. Bab 4. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? A. Konsep dan karakteristik agama. Agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Menurut Al-Lusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena kita bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia itu adalah kebahagiaan tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan harta bukan melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya. Orang yang ingin menanggapi kesempurnaan hidup tetapi tidak memiliki harta bagaikan orang yang mau pergi berperang tanpa membawa senjata, atau seperti orang yang mau menangkap ikan tanpa pancing atau jaring. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, harta yang baik adalah harta yang ada pada seorang laki-laki yang baik pula atau saleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebaik-baiknya pertolongan adalah pertolongan yang dapat membantu kita semakin bertakwa kepada Allah. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. B. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Menurut Somad Zawawi, Islam merupakan ajaran Allah yang diwahyukan untuk mengatur tata kehidupan manusia melalui para rasul dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi terakhir Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Ar-Rum surah 30 ayat 30. C. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Agama membawa nilai-nilai kehidupan bagi manusia sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. D. Argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar-benar tauhidullah, membebaskan manusia dari tahayul, hurafat, mitos, dan bid'ah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itulah sebabnya Allah memberikan amanah dan khilafah kepada manusia. E. Esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Akidah Islam adalah akidah yang dibangun di atas 6 landasan pokok. Keseluruhan landasan ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Sahih dan Ijma. Kesepakatan para ulama bagi
umat ini. Di dalam Al-Quran bertebaran menekankan 6 poin pokok ini, diantaranya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 177. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seseorang hamba, mampu menunjukkan sikap tobat, melakukan introspeksi dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Bab 5. Mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. A. Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil merupakan mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan dan disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, yang berarti mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, Asmaul Husna. B. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk ihsan kamil. Secara teori, iman, Islam, dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi praktiknya tidak dapat dipisahkan satu dan lain, saling mengisi lalu membentuk ihsan kamil. Iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk ihsan kamil. Alasannya karena kesempurnaan ihsan kamil terletak dari iman, Islam, dan ihsan, sehingga ihsan kamil dapat mewujudkan pengetahuan tentang iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. C. Menggali sumber tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk ihsan kamil. Dalam konteks tulisan ini, sumber yang dimaksud adalah sumber teologis, historis, dan filosofis. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu di atas, kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan, sebagai satu kesatuan yang utuh pada periode berikutnya. Para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur tersebut. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman. Syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam. Dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. D. Karakteristik ihsan kamil dan metode pencapaiannya. Menurut Ibnu Arabi ada 2 jenis manusia atau insan kamil dan monster manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil maka akan menjadi monster bertubuh manusia. Karakteristik insan kamil melalui hasil empirik yang diperoleh dan kedekatannya dengan Tuhan yang didapat setelah mendapatkan keridhaannya, yaitu A. Rahmat material. Apabila seseorang menaati Allah dan mendapatkan keridhaannya, maka ia akan semakin banyak menerima anugerah. B. Keadilan sosial. Apabila seseorang menaati Allah dan mengikuti hukum-hukumnya, maka tidak akan ada kezaliman daripadanya. C. Kedamaian dan percaya diri. Bila seseorang dekat kepada Allah, maka segala hal menjadi tampak ringan dan kecil baginya. Ia merasa berada di bawah pelindungnya, sehingga tidak ada yang dapat merugikannya. Adapun metode mencapai insan kamil yaitu 1. Beriman secara benar dan berniat menjadi insan kamil. Salat, niat karena Allah, hati yang mengingat Allah, menjauhi perbuatan yang mungkar. Kedua, jihad mengendalikan hawa nafsu dan syahwat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.